Mewujudkan pikiran Anda, mengukir realitas dengan filsafat stoikisme. Pernahkah Anda memimpikan sesuatu begitu nyata di benak, namun terasa begitu jauh di dunia nyata? Anda punya ide, aspirasi, atau visi masa depan yang jelas, tetapi bagaimana cara menjembatani jurang antara pikiran dan kenyataan? Bagaimana kita bisa benar-benar mewujudkan apa yang ada di benak kita? Mengubah imajinasi menjadi manifestasi yang konkret dan terlihat. Seringkali kita terjebak dalam lingkaran keinginan tanpa tindakan yang efektif, atau tindakan yang tidak menghasilkan hasil yang jelas, membuat kita merasa frustrasi dan stagnan. Kita hidup di era yang serba cepat, dibombardir oleh janji-janji instan dan solusi cepat yang seringkali meninggalkan kita lebih hampa dari sebelumnya. Banyak dari kita mencari rumus ajaib atau jalan pintas untuk mencapai impian, padahal kunci sejati untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran kita telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tersembunyi dalam kebijaksanaan yang telah teruji oleh zaman. Hari ini, kita akan membuka peti harta karun kebijaksanaan tersebut. Kita akan menyelami lautan pengetahuan dari filsafat stoikisme, sebuah aliran pemikiran kuno yang menyediakan peta jalan praktis dan mendalam untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda. Ini bukan sekadar teori abstrak yang terukir di buku-buku lama. Ini adalah panduan hidup, sebuah disiplin mental yang telah digunakan oleh para kaisar, budak, dan filsuf untuk mengukir realitas mereka sendiri, mencapai tujuan mereka, dan menjalani hidup yang penuh makna. Para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius adalah master dalam menguasai dunia batin mereka. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati untuk membentuk dunia di luar tidak datang dari upaya mengendalikan setiap detail eksternal, melainkan dari penguasaan total atas apa yang ada di dalam diri kita. Mereka membuktikan bahwa dengan mendisiplinkan pikiran, mengelola respons, dan bertindak selaras dengan kebajikan, siapapun dapat mencapai eudaimonia hidup yang berkembang dan bermakna dengan mewujudkan potensi tertinggi mereka. Dalam panduan yang komprehensif dan sangat mendalam ini, kita akan menjelajahi 10 prinsip inti dari stoikisme, 10 pilar kebijaksanaan yang, jika Anda terapkan dengan disiplin dan konsisten, akan memicu perubahan transformatif dalam hidup Anda, memungkinkan Anda untuk mewujudkan impian dan visi yang paling berani sekalipun. Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasi tujuan Anda dengan jernih, bagaimana membangun kebiasaan yang memberdayakan, dan bagaimana menjalani hidup dengan integritas yang tak tergoyahkan. Siapkan diri Anda. Ini adalah waktu Anda untuk meraih kendali atas dunia batin Anda, mewujudkan potensi Anda yang luar biasa, dan memulai perjalanan untuk mengukir takdir Anda sendiri. Mari kita selami kekuatan stoikisme dalam mewujudkan pikiran. Prinsip 1. Visi jelas dan tujuan berbudi luhur mengarahkan pikiran dengan akal. Untuk mewujudkan apapun yang ada di pikiran Anda, langkah pertama yang mutlak adalah memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai, dan memastikan visi tersebut selaras dengan tujuan yang berbudi luhur. Seorang stoik tidak bertindak secara acak. Ia bertindak dengan tujuan yang jelas, didasarkan pada akal dan kebajikan. Visi yang kabur hanya akan menghasilkan realitas yang kabur dan tidak memuaskan. Kebanyakan orang menginginkan kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi definisi mereka seringkali tidak jelas. Stoikisme mengajarkan kita untuk mendefinisikan tujuan dengan presisi, dan yang lebih penting, untuk memastikan tujuan tersebut selaras dengan kebajikan arete, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Mewujudkan kekayaan tanpa integritas, misalnya, bukanlah tujuan stoik yang sebenarnya. Strategi praktis untuk membangun visi dan tujuan. 1. Definisikan visi Anda dengan jelas. Luangkan waktu untuk merenungkan dan menuliskan dengan sangat spesifik apa yang ingin Anda wujudkan. Jangan hanya mengatakan kaya, tapi saya ingin membangun bisnis yang memberikan nilai ke-10 kepada masyarakat, menghasilkan keuntungan Y, dan memungkinkan saya untuk melakukan Z. Semakin detail, semakin baik. 2. Uji visi dengan kebajikan. Tanyakan pada diri, apakah tujuan ini bijaksana?
Apakah akan mendorong saya untuk bertindak adil? Apakah ini membutuhkan keberanian dari saya? Apakah ini membutuhkan pengendalian diri? Jika tidak selaras dengan kebajikan, pertimbangkan untuk menyempurnakan visi Anda. 3. Visualisasikan hasil. Secara teratur memvisualisasikan diri Anda telah mencapai visi tersebut. Rasakan emosinya, lihat detailnya. Ini memprogram pikiran Anda untuk tujuan tersebut. Marcus Aurelius menggunakan visualisasi sebagai alat persiapan mental. 4. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada usaha dan proses yang dalam kendali Anda. Hasil akhir, meskipun diinginkan, tidak sepenuhnya di bawah kendali mutlak. Ini mengurangi kecemasan dan memungkinkan Anda bertindak dengan ketenangan. Visi yang jelas dan tujuan yang berbudi luhur adalah kompas Anda. Tanpa ini, upaya Anda untuk mewujudkan akan seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing tanpa arah. Bentuklah visi itu di benak Anda dengan presisi, dan biarkan tujuan yang mulia memandu setiap langkah Anda. Prinsip 2. Pahami dikotomi kendali, fokus pada kendali internal. Setelah memiliki visi yang jelas, pilar kedua yang krusial untuk mewujudkan impian adalah dikotomi kendali. Ini adalah prinsip fundamental stoikisme yang memberdayakan Anda untuk mengarahkan energi secara efektif. Seringkali, upaya mewujudkan terhambat karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa kita, menciptakan frustrasi dan menghambat kemajuan. Apa yang berada dalam kendali mutlak Anda? Hanya pikiran Anda, penilaian Anda, respons emosional Anda, pilihan-pilihan Anda, dan tindakan Anda. Inilah satu-satunya wilayah kedaulatan Anda. Kekuatan Anda untuk mewujudkan terletak di sini. Apa yang tidak dalam kendali Anda, hampir semua hal di luar diri Anda. Tindakan orang lain, opini orang lain, hasil akhir dari setiap usaha, kondisi ekonomi, cuaca, masa lalu, dan sebagian besar masa depan. Anda bisa memengaruhinya, tetapi Anda tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya. Jika Anda terus-menerus cemas tentang hasil akhir yang tidak pasti, atau frustrasi dengan tindakan orang lain yang tidak sesuai keinginan Anda membuang energi berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk bertindak dan mewujudkan strategi praktis untuk mewujudkan melalui dikotomi kendali. 1. Identifikasi sumber hambatan. Ketika Anda merasa frustrasi atau terhambat dalam mewujudkan, identifikasi apa yang paling membuat Anda kesal. Apakah itu kurangnya dukungan dari orang lain, kritik, kondisi pasar? 2. Kategorikan, tanyakan, apakah ini dalam lingkaran kendali saya atau di luar? Jujurlah pada diri sendiri. 3. Lepaskan yang tak terkendali. Jika sumber hambatan berada di luar kendali Anda, latih diri Anda untuk melepaskannya. Ini bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi Anda menolak untuk membuang energi pada hal yang sia-sia. Ucapkan pada diri sendiri, ini di luar kendali saya. Saya akan fokus pada bagian saya. 4. Fokus pada yang terkendali. Alihkan seluruh fokus dan energi Anda pada apa yang bisa Anda kendalikan. Jika Anda ingin meluncurkan bisnis hasil di luar kendali mutlak, fokuslah pada pengembangan produk, strategi pemasaran, dan etos kerja Anda semua di dalam kendali. 5. Tindakan internal memicu eksternal. Pahami bahwa perubahan eksternal yang nyata seringkali dimulai dengan perubahan internal. Dengan menguasai pikiran dan respons Anda menciptakan gelombang perubahan yang dapat memengaruhi lingkungan dan membantu mewujudkan visi Anda. Menerima apa yang tidak terkendali adalah tindakan pembebasan yang sangat kuat. Ini membebaskan pikiran Anda dari beban yang mustahil, membuka ruang bagi energi yang dapat Anda gunakan untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda. Anda menjadi agen perubahan yang efektif dan tenang. Prinsip 3. Periksa penilaian Anda mengukir pikiran untuk manifestasi. Mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda sangat bergantung pada cara Anda memandang dunia dan diri sendiri. Inilah pilar ketiga, periksa penilaian Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi dan hambatan internal yang sering menghambat manifestasi
bukanlah akibat langsung dari peristiwa, melainkan dari penilaian judgments yang kita buat tentang peristiwa tersebut. Pikiran dan kata-kata internal kita membentuk realitas kita. Jika Anda menilai sebuah kemunduran sebagai kegagalan total, yang berarti saya tidak layak, pikiran itu akan menciptakan keputusasaan yang melumpuhkan dan menghambat kemajuan Anda. Namun, jika Anda mengubah penilaian menjadi ini adalah pelajaran berharga dan umpan balik yang dapat saya gunakan untuk meningkatkan strategi saya, respons emosional Anda akan berubah drastis. Membuka jalan bagi tindakan baru yang produktif. Strategi praktis untuk mewujudkan melalui pemeriksaan penilaian. 1. Tangkap pikiran otomatis. Ketika Anda merasa terhambat atau pesimis tentang tujuan Anda, perhatikan pikiran-pikiran otomatis yang melintas di benak Anda. Ini seringkali adalah penilaian cepat dan tidak teruji tentang diri Anda atau situasi. 2. Beri jeda stoik. Jangan langsung meyakini atau bereaksi terhadap pikiran-pikiran ini. Beri jeda sejenak, tarik napas dalam-dalam, ciptakan ruang hening antara pikiran otomatis dan respons Anda. 3. Ajukan pertanyaan kritis. Dalam jeda itu, tanyakan, apakah ini fakta objektif? Atau hanya penilaian saya yang dibentuk oleh ketakutan atau bias? Apa bukti konkret bahwa penilaian saya ini 100% benar? Apakah ada kemungkinan lain? Adakah cara lain yang lebih memberdayakan untuk melihat situasi ini? Perspektif alternatif apa yang akan membantu saya bergerak maju? Apakah penilaian ini membantu saya mewujudkan tujuan saya, atau justru menghambatnya? 4. Reframe bingkai ulang penilaian. Berdasarkan pertanyaan itu, secara sadar, pilih penilaian yang lebih akurat, rasional, dan mendukung proses manifestasi Anda. Ubah ini terlalu sulit menjadi ini menantang, tapi saya akan menemukan caranya. Ubah saya tidak punya cukup X menjadi saya akan menggunakan apa yang saya punya dan terus mencari X. 5. Praktik konsisten. Jadikan pemeriksaan penilaian sebagai kebiasaan harian Anda. Semakin Anda melatihnya, semakin cepat Anda dapat mengidentifikasi dan mengubah penilaian yang menghambat manifestasi. Ini akan secara harfiah memprogram ulang otak Anda untuk berpikir lebih konstruktif dan berorientasi pada solusi. Setiap kali Anda berhasil memisahkan fakta dari penilaian emosional, Anda secara harfiah sedang menjernihkan pikiran Anda, melemahkan kekuatan pikiran negatif, dan membuka ruang bagi pikiran yang berorientasi pada solusi dan pencapaian. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengukir pikiran Anda menuju manifestasi yang efektif. Prinsip 4. Latih pikiran Anda disiplin perhatian, refleksi, dan syukur. Mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda membutuhkan pikiran yang didisiplinkan dan fokus. Pikiran yang kacau dan tidak terkendali adalah penghambat utama manifestasi. Inilah pilar keempat. Latih pikiran Anda yang mencakup 3 kebiasaan krusial yang saling terkait dan mendukung proses mewujudkan disiplin perhatian, refleksi harian, dan praktik rasa syukur. A. Disiplin perhatian menguasai fokus untuk manifestasi. Pikiran yang tidak fokus adalah lahan subur bagi distraksi dan kekhawatiran yang menghambat mewujudkan impian. Jika perhatian Anda terus melayang ke hal-hal yang tidak relevan, Anda membuang energi mental. Stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan perhatian Anda. Dimanapun Anda menempatkan perhatian, disitulah energi Anda mengalir. Praktik, latih mindfulness, atau kesadaran penuh sepanjang hari. Saat Anda mengerjakan tugas terkait tujuan Anda, fokuslah sepenuhnya. Jika pikiran mengembara ke keraguan atau ketakutan, dengan lembut bawa kembali perhatian Anda ke tugas atau visi Anda. Ini melatih otot fokus Semakin Anda melatih disiplin perhatian, semakin kuat pikiran Anda menjadi penguasa fokus Anda. Secara efektif mengarahkan energi mental untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda. B. Refleksi harian, jurnal stoik. Memetakan perjalanan manifestasi. Perubahan dan manifestasi memerlukan pemahaman yang sistematis tentang kemajuan Anda dan area yang perlu ditingkatkan. Menulis jurnal stoik setiap malam adalah alat yang sangat efektif
untuk refleksi diri yang mendalam dan memetakan perjalanan manifestasi Anda. Praktik, sebelum tidur, luangkan 10-20 menit untuk menulis jurnal. Tanyakan, tindakan apa yang saya lakukan hari ini yang selaras dengan visi saya, di mana saya membiarkan distraksi atau pikiran negatif mengambil alih? Pelajaran apa yang saya dapatkan dari kemunduran? Bagaimana saya bisa lebih efektif dalam mewujudkan besok? Jurnal ini membantu Anda melihat pola-pola yang menghambat atau mendukung manifestasi, mengidentifikasi kemajuan, dan secara sadar melatih pikiran untuk merespons dengan lebih konstruktif. C. Praktik rasa syukur menaikkan frekuensi untuk manifestasi. Mewujudkan impian sering terhambat oleh fokus pada kekurangan atau apa yang belum terwujud. Praktik rasa syukur harian adalah penawar ampuh. Ini menggeser fokus Anda dari kekurangan ke kelimpahan, dari masalah ke berkat, dan dari keluhan ke penghargaan atas apa yang sudah ada. Praktik. Setiap pagi dalam ritual Anda atau malam saat jurnal, luangkan 3-5 menit untuk menuliskan 3-5 hal spesifik yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Rasakan emosi syukur itu di dalam hati. Fokus pada hal-hal kecil sekalipun. Kebiasaan ini mengurangi dominasi pikiran negatif dan secara bertahap memprogram ulang pikiran Anda untuk menjadi lebih positif, optimistis, dan berorientasi pada peluang untuk manifestasi. Dengan konsisten melatih disiplin perhatian, refleksi harian, dan rasa syukur, Anda secara proaktif membentuk ulang pikiran Anda. Anda tidak lagi menjadi korban dari pikiran yang tidak produktif, melainkan arsitek dari ketenangan dan manifestasi Anda sendiri. Prinsip 5. Ambil tindakan selaras jembatan dari pikiran ke realitas. Mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda tidak akan terjadi hanya dengan berpikir atau berkeinginan. Dibutuhkan tindakan. Inilah pilar kelima. Ambil tindakan selaras. Ini berarti setiap tindakan yang Anda lakukan harus konsisten dan mendukung visi serta tujuan Anda, dipandu oleh kebajikan stoik. Tindakan adalah jembatan yang menghubungkan dunia pikiran dengan dunia fisik. Seorang stoik memahami bahwa Anda memiliki kendali penuh atas tindakan Anda. Hasil akhir mungkin tidak terjamin, tetapi usaha dan tindakan Anda sepenuhnya ada di tangan Anda. Konsistensi dalam tindakan, bahkan tindakan kecil, adalah kunci untuk membangun momentum dan mewujudkan impian. Strategi praktis untuk mewujudkan melalui tindakan selaras. 1. Identifikasi langkah berikutnya. Setelah memiliki visi dan rencana, identifikasi langkah konkret terkecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk bergerak maju. Jangan menunda. 2. Bertindak konsisten. Lakukan tindakan-tindakan kecil ini setiap hari tanpa kecuali. Konsistensi mengalahkan intensitas sporadis. Ini membangun kebiasaan dan momentum. 3. Tindakan berdasarkan kebajikan. Pastikan tindakan Anda selaras dengan kebajikan. Bijaksana, adil, berani, dan terkendali. Misalnya, berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Adil dalam transaksi, atau bijaksana dalam penggunaan waktu Anda. 4. Hadapi rintangan dengan tindakan. Ketika rintangan muncul, jangan mundur. Gunakan prinsip stoik lainnya, dikotomi kendali, pemeriksaan penilaian untuk mengidentifikasi apa yang bisa Anda kendalikan, dan ambil tindakan yang sesuai. Rintangan adalah peluang untuk berlatih dan menguji diri. 5. Rayakan proses, bukan hanya hasil. Fokus pada usaha dan konsistensi Anda. Rayakan setiap tindakan yang Anda ambil, terlepas dari hasil langsungnya. Ini memotivasi Anda untuk terus bertindak. Mengambil tindakan selaras adalah bukti nyata komitmen Anda terhadap visi Anda. Ini mengirimkan sinyal kuat kepada diri sendiri dan alam semesta bahwa Anda serius dalam mewujudkan. Ini adalah mesin penggerak manifestasi Anda, mengubah pikiran menjadi realitas. Prinsip 6. Hadapi dan ganti pola lama mengatasi hambatan internal. Mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda akan selalu diuji oleh hambatan, baik dari luar maupun, yang lebih sering, dari dalam diri sendiri. Inilah pilar ke-6, hadapi dan ganti pola lama. Ini berarti secara aktif mengidentifikasi kebiasaan buruk, pikiran negatif,
dan keinginan yang menghambat. Lalu secara sadar, menggantinya dengan kebiasaan yang memberdayakan. Ini mencakup latih ketidaknyamanan, kenali batasan intervensi, evaluasi kebiasaan buruk, dan gunakan bahasa yang membangun. A. Latih ketidaknyamanan, voluntary discomfort. Perubahan hidup dan manifestasi impian melibatkan keluar dari zona nyaman. Rasa takut akan ketidaknyamanan adalah penghambat besar. Melatih ketidaknyamanan secara sukarela, voluntary discomfort, adalah praktik stoik untuk membangun ketahanan mental yang diperlukan untuk melewati batas-batas ini. Ini berarti sengaja menempatkan diri dalam situasi yang sedikit tidak nyaman untuk melatih diri Anda. Praktik, pilih satu hal kecil yang tidak nyaman setiap hari, dan lakukanlah secara sadar. Misalnya, mandi air dingin sebentar, berpuasa dari media sosial yang tidak produktif, mengambil jalan yang sedikit lebih sulit saat bepergian, atau menunda gratifikasi instan yang tidak mendukung tujuan Anda. Kebiasaan ini menunjukkan pada diri Anda bahwa Anda bisa berfungsi dan bahkan berkembang di luar zona nyaman. Ketika kesulitan besar datang dalam proses mewujudkan, pikiran Anda lebih siap merespon tenang, bukan panik. B. Kenali batasan intervensi Anda. Seringkali, kita terhambat dalam mewujudkan karena membuang energi untuk mencoba, memecahkan masalah, atau mengubah situasi yang di luar kendali kita. Kenali batasan intervensi Anda adalah prinsip stoik untuk mengarahkan energi Anda secara efektif. Anda tidak bisa mengendalikan setiap aspek visi Anda atau setiap orang yang terlibat. Praktik. Jika Anda merasa terjebak dalam masalah yang tidak bisa Anda ubah dalam proses mewujudkan, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan secara realistis untuk ini? Apakah ini di luar lingkaran pengaruh saya? Jika di luar, berdamailah dengan itu, dan alihkan fokus Anda pada perubahan yang bisa Anda lakukan dalam diri sendiri, atau pada tindakan yang berada dalam kendali Anda. Ini membebaskan Anda dari frustrasi yang tidak produktif, dan mengalihkan energi untuk manifestasi yang nyata. C. Evaluasi kebiasaan buruk. Mewujudkan impian memerlukan identifikasi dan penggantian kebiasaan buruk yang menghambat. Evaluasi dan identifikasi kebiasaan buruk yang menghambat Anda, misalnya, menunda-nunda, terlalu banyak konsumsi berita negatif, perbandingan sosial, atau pola pikir skeptis. Setelah mengidentifikasinya seringkali melalui jurnal Anda secara sadar berupaya menggantinya dengan kebiasaan yang mendukung manifestasi. Praktik. Setiap malam, saat refleksi, identifikasi satu kebiasaan buruk yang ingin Anda ubah. Esoknya, saat kebiasaan itu muncul, sadari, jeda, dan pilih respons atau tindakan yang berbeda, yang lebih baik. Ini adalah proses terus-menerus. Setiap kebiasaan buruk yang berhasil diganti dengan kebiasaan yang lebih baik adalah kemenangan besar dalam perjalanan mewujudkan Anda. D. Gunakan bahasa yang membangun. Kata-kata yang Anda gunakan, baik dalam pikiran maupun perkataan, sangat memengaruhi kemampuan Anda untuk mewujudkan. Gunakan bahasa yang membangun dan memberdayakan. Jika Anda terus menggunakan bahasa negatif ini, mustahil, saya tidak punya, saya selalu gagal, Anda memperkuat pola pikir yang menghambat manifestasi. Praktik, amati narasi internal dan eksternal Anda. Ganti setiap kalimat negatif atau penuh perlawanan dengan kalimat yang lebih netral atau positif, yang selaras dengan visi Anda. Misalnya, ini tantangan yang bisa saya hadapi, atau saya belajar dari ini, dan saya bisa mencoba cara lain. Kebiasaan ini menciptakan lingkungan mental yang lebih sehat, mendukung manifestasi yang Anda inginkan. Dengan secara aktif menghadapi dan mengganti pola-pola lama ini, Anda membangun ketahanan mental yang kuat dan membuka jalan bagi manifestasi yang sesungguhnya. Anda tidak lagi menjadi tawanan kebiasaan yang menghambat, melainkan arsitek dari diri Anda yang berdaya. Prinsip 7. Hidup utuh dan berkelanjutan mewujudkan dan memelihara kebaikan. Mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda, bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang mengisi hidup Anda dengan makna, kedamaian, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Inilah pilar ketujuh, menjalani hidup utuh dan berkelanjutan. Ini mencakup hidup di saat ini, kembangkan rasa cinta,
praktik memaafkan, latih keheningan, latih humor, dan jadikan hidup latihan berkelanjutan. A. Hidup di saat ini. Mewujudkan impian seringkali terhambat karena pikiran kita terjebak di masa lalu, penyesalan atau masa depan, kekhawatiran akan hasil. Untuk manifestasi yang efektif, Anda harus aktif hidup di saat ini. Saat ini adalah satu-satunya momen di mana Anda memiliki kekuatan untuk bertindak, mengubah, dan menciptakan. Praktik, latih mindfulness atau kesadaran penuh sepanjang hari. Saat Anda mengerjakan tugas terkait tujuan Anda, fokuslah sepenuhnya. Saat makan, fokus pada rasa. Saat berinteraksi, dengarkan sepenuhnya. Jika pikiran melayang, dengan lembut, bawa kembali ke sekarang. Kebiasaan ini mengikat Anda pada realitas yang ada, mengurangi gangguan, dan memfokuskan energi Anda untuk mewujudkan. B. Kembangkan rasa cinta eros dan filia. Mewujudkan impian seringkali terkait dengan hubungan dan kontribusi. Kembangkan rasa cinta eros dan filia, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk proyek Anda, dan untuk alam semesta. Ini adalah sumber motivasi dan kedamaian yang kuat. Praktik. Saat berinteraksi, fokuslah untuk memahami dan berempati. Latih memaafkan diri dan orang lain yang mungkin telah menghambat Anda. Ini mengurangi penilaian negatif dan meningkatkan penerimaan, membawa kedamaian yang mendukung pertumbuhan dan kolaborasi dalam manifestasi. C. Praktik memaafkan. Hambatan dalam mewujudkan seringkali berasal dari beban masa lalu, seperti penyesalan atas kesalahan atau dendam terhadap seseorang. Praktik memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah kebiasaan stoik mendalam. Melepaskan belenggu ini, memegang dendam hanya meracuni pikiran dan menghambat Anda bergerak maju. Praktik. Renungkan siapa yang perlu dimaafkan, atau di mana Anda perlu memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Lepaskan beban secara sadar melalui meditasi atau jurnal. Ini membebaskan Anda dari beban emosional, menciptakan ruang kedamaian, dan memungkinkan Anda untuk mewujudkan dengan hati yang ringan. D. Latih keheningan. Di dunia yang bising dan penuh informasi, pikiran mudah kewalahan, menghambat fokus pada manifestasi. Melatih keheningan kebiasaan stoik vital, menenangkan pikiran, menemukan kedamaian internal yang mendukung kejelasan visi. Praktik, alokasikan 5-15 menit setiap hari untuk keheningan. Matikan perangkat, temukan tempat tenang, fokus pada napas. Ini mengurangi hiruk-pikuk di pikiran. Melatih Anda menemukan kedamaian dari dalam, memfasilitasi konsentrasi yang mendalam untuk mewujudkan. E. Latih humor. Mewujudkan impian bisa jadi perjalanan serius, tapi melatih humor adalah kebiasaan yang dihargai. Tertawa alat ampuh menempatkan masalah dalam perspektif, mengurangi ketegangan, dan berdamai dengan kenyataan. Humor bantu lihat sisi absurd, situasi sulit. Praktik, cari alasan tersenyum dan tertawa setiap hari. Tonton komedi, baca cerita lucu. Ketika hadapi tantangan dalam manifestasi, coba cari sisi lucunya. Ini bebaskan dari terlalu serius, memungkinkan Anda merespon positif, dan melanjutkan upaya dengan semangat. F. Jadikan hidup latihan berkelanjutan. Mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda bukanlah tujuan akhir yang dicapai sekali. Ini perjalanan tanpa henti. Rutinitas stoik terbaik adalah memandang seluruh hidup sebagai latihan berkelanjutan untuk menerapkan prinsip ini. Setiap hari kesempatan baru, latihan baru, praktik. Ingatkan diri setiap pagi hari ini, kesempatan melatih prinsip stoik dalam mewujudkan. Malam hari, renungkan di mana Anda berhasil dan belajar. Ini menanamkan pola pikir pertumbuhan. Anda tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Ini kunci hidup yang damai, bermakna, dan penuh manifestasi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam hidup Anda secara utuh, Anda tidak hanya memulai mewujudkan impian, tetapi juga memeliharanya secara berkelanjutan dan abadi. Anda menjadi arsitek sejati dari kehidupan yang Anda dambakan. Penutup,
Kunci manifestasi di tangan Anda. Kita telah menjelajahi 7 prinsip fundamental dan strategi praktis dari filsafat Stoikisme yang akan memberdayakan Anda untuk mewujudkan apapun yang ada di pikiran Anda. Ingatlah, kekuatan terbesar Anda bukan pada upaya sosial untuk mengendalikan setiap detail eksternal, melainkan pada bagaimana Anda memilih untuk berpikir, merespons, dan bertindak. 7 pilar manifestasi ini akan membebaskan Anda. 1. Visi jelas dan tujuan berbudi luhur. 2. Fahami dikotomi kendali. 3. Periksa penilaian Anda. 4. Latih pikiran Anda. Disiplin perhatian, refleksi, syukur. 5. Ambil tindakan selaras. 6. Hadapi dan ganti pola lama ketidaknyamanan, batasan intervensi, kebiasaan buruk, bahasa membangun. 7. Hidup utuh dan berkelanjutan saat ini. Cinta, memaafkan, keheningan, humor, latihan berkelanjutan. Perjalanan ini adalah sebuah dedikasi seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan ini, untuk mengasah kekuatan Anda, dan untuk memilih penciptaan. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda, untuk menerima realitas, dan untuk menjalani hidup yang penuh manifestasi. Selamat menjalani hidup yang tenang, terkendali, dan penuh impian yang terwujud. Anda adalah penguasa atas diri Anda.